Selamat siang semuanya. Saya Rosalia Nike dengan NIM 2110417384 dari kelas M2 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang apa sih itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu tindakan dan proses suatu keputusan orang yang akan membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi secara pribadi, menurut Engel, Blackwell, dan Mansard. Perilaku pembelian konsumen ini akan mengacu pada studi tentang pelanggan dan bagaimana mereka berperilaku saat akan memutuskan untuk membeli suatu produk yang mempengaruhi kebutuhan mereka. Ini adalah tentang studi tindakan konsumen yang mendorong mereka untuk membeli dan menggunakan produk tertentu. Studi tentang perilaku pembelian konsumen ini sangat penting bagi pemasar, karena mereka akan memahami harapan konsumen. Untuk membantu memahami apa yang membuat konsumen membeli suatu produk, penting untuk menilai jenis produk yang akan disukai oleh konsumen, agar bisa dilepas ke pasar. Pemasar dapat memahami suka dan tidak suka konsumen dan merancang dasar upaya pemasaran mereka berdasarkan temuan. Perilaku pembelian konsumen ini mempelajari berbagai situasi seperti apa yang konsumen beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, seberapa sering konsumen membeli, untuk alasan apa mereka membeli, dan masih banyak lagi. Misalnya, perilaku pembelian konsumen ini dipelajari oleh peneliti konsumen dan tujuannya yaitu untuk mengetahui mengapa wanita membeli pelembab, yaitu untuk mengurangi masalah kulit. Merek apa yang disukai yaitu Olay dan L'Oreal. Seberapa sering mereka menggunakannya? Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Di mana wanita lebih suka membelinya? Bisa di supermarket, bisa juga online. Dan seberapa kali sih mereka akan membelinya? Bisa mingguan, bisa bulanan. Pentingnya perilaku konsumen ini, memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk menemukan kesuksesan untuk suatu produk serta peluncuran produk baru. Setiap konsumen memiliki proses berpikir dan sikap yang berbeda terhadap pembelian suatu produk tertentu. Jika sebuah perusahaan gagal untuk memahami reaksi konsumen terhadap suatu produk, ada kemungkinan besar kegagalan produk tersebut. Karena perubahan mode, teknologi, tren, gaya hidup, pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan faktor serupa lainnya. Perilaku konsumen juga akan berubah. Seorang pemasar harus memahami faktor-faktor yang mudah berubah sehingga upaya pemasaran dapat diselaraskan dengan tepat. Apa pentingnya perilaku pembelian konsumen? Artikel ini menguraikan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, diferensiasi konsumen. Dalam pemasaran, diferensiasi konsumen adalah cara untuk membedakan seorang konsumen dari beberapa konsumen lainnya. Untuk membantu membuat sebuah kelompok sasaran konsumen dengan perilaku yang sama atau serupa. Diferensiasi konsumen ini akan membantu menyesuaikan strategi Anda dengan kebutuhan berbagai kelompok pelanggan. Ketika diferensiasi konsumen selesai, Anda dapat memperluas layanan Anda
Anda juga akan dapat secara efektif melayani kelompok orang yang lebih luas. Dan yang kedua itu ada retensi konsumen. Perilaku konsumen paling penting bagi pemasar dalam suatu studi bisnis karena tujuan utamanya adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Itu menurut Profesor Theodore Levitt tahun 2004. Perilaku konsumen tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ketika pelanggan senang dengan produk tertentu, dia akan mengulangi pembelian. Oleh karena itu, pemasaran produk harus dilakukan sedemikian rupa sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk tersebut berulang-ulang kali. Dan yang ketiga itu ada rancang program pemasaran yang relevan. Memahami perilaku konsumen memungkinkan Anda membuat kampanye pemasaran yang efektif. Setiap kampanye dapat berbicara secara khusus kepada sekelompok konsumen yang terpisah berdasarkan perilaku mereka. Misalnya, saat menargetkan pasar anak, Anda mungkin harus mencari tempat seperti iklan TV, program sekolah, dan blog yang menargetkan ibu muda. Anda perlu mengambil pendekatan perpesanan yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda. Dan ada yang keempat itu memprediksi tren pasar. Analisis konsumen yang menjadi pertama menunjuk pergeseran tren pasar. Misalnya, tren konsumen baru-baru ini adalah ke arah lingkungan dan makanan sehat. Tren pasar yang berubah ini diamati oleh banyak merek termasuk McDonald. Berdasarkan perilaku konsumen, McDonald menghadirkan pilihan makanan sehat. Dan yang kelima ada kompetisi. Salah satu alasan terpenting untuk mempelajari perilaku konsumen adalah untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah pelanggan membeli dari pesaing Anda? Dan mengapa konsumen membeli dari pesaing Anda? Fitur apa yang menarik konsumen ke produk pesaing Anda? Kesenjangan apa yang diidentifikasikan konsumen Anda dalam produk Anda jika dibandingkan dengan pesaing Anda? Mempelajari perilaku konsumen memudahkan pemahaman dan menghadapi persaingan berdasarkan harapan konsumen. Merek Anda dapat menawarkan keunggulan yang kompetitif. Dan yang keenam itu ada mode inovasi produk baru. Perusahaan secara konsisten berusaha keras untuk meningkatkan tingkat keberhasilan produk baru atau ide baru mereka. Salah satu cara yang penting adalah melakukan studi perilaku konsumen yang baik dan bijaksana. Dan ada yang ketujuh itu tetap relevan di pasar. Ketika dunia berubah secepat yang terjadi saat ini, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah tetap relevan dengan target pasar kita. Dan tahukah Anda, apa alasan utama di balik perubahan yang secepat itu? Ini adalah perilaku pelanggan kami yang selalu berubah. Konsumen ini memiliki pilihan peluang yang lebih besar, yang berarti mereka dapat dengan mudah beralih ke perusahaan yang menawarkan produk dan layanan yang lebih baik. Dan ada yang kedelapan itu tingkatkan pelayanan pelanggan. Konsumen memerlukan tingkat layanan pelanggan yang berbeda dan memahami
perbedaan dalam basis pelanggan Anda yang akan membantu Anda memberikan layanan yang paling tepat untuk kebutuhan individu. Baik, kesimpulan dari semuanya yaitu perusahaan terkemuka seperti Coca-Cola, Company, dan Barclays terus meningkatkan produk yang ada dan fokus pada pengembangan produk baru. Ya, The Coca-Cola Company menyelaraskan strategi perusahaannya untuk menyegarkan semua orang yang tersentuh oleh bisnis kami dengan melakukan riset untuk mengidentifikasi perilaku konsumen. Demikian pula Barclays melakukan studi perilaku konsumen untuk lebih memahami kebutuhan pasar sasaran ini. Analisis perilaku konsumen telah muncul sebagai alat penting untuk memahami pelanggan Anda. Dengan melihat ke dalam psikologi konsumen dan kekuatan di balik perilaku pembelian pelanggan, perusahaan dapat membuat produk baru, kampanye, pemasaran, dan meningkatkan profitabilitas. Perusahaan harus berbicara dengan konsumen, waspada terhadap frustasi, dan yang paling penting itu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan tadi, saya mohon maaf. Sekian dari saya undur diri. Terima kasih.